Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan di segmen ini kita akan membahas beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa saham yang mungkin bisa jadi pilihan juga investasi maupun trading bagi investor pemirsa IDX Channel. Silakan. Ya, kami melihat untuk stock pick-nya yang cukup menarik itu sebenarnya masih ada seperti PTPP, kemudian Cepin, kemudian SMGR, dan LH gitu ya. Nah, untuk PTPP ini teman-teman bisa perhatikan level-level untuk entry buy gitu ya, di 18.20 sampai current price itu masih menarik untuk PTPP gitu ya. Target price-nya di berapa gitu ya. Kami melihat target price untuk middle-nya itu di 2.300 gitu ya. Kenapa PTPP? Salah satunya sebenarnya dengan melihat infrastruktur SWF dan lain sebagainya itu kami melihat itu masih akan menjadi katalis yang positif gitu ya untuk PTPP. Kemudian baik, Mas, kalau kita lihat PTPP sendiri, apakah secara fundamental juga mendukung penguatan menuju level 2.300? Karena ini menjadi salah satu rentang yang menarik kalau kita berhasil masuk di 18.20 ataupun current price ya. Karena kita lihat ini menjadi salah satu, mungkin tadi adanya SWF menjadi salah satu penopang sektor konstruksi begitu di dalam negeri. Tapi seberapa kuat ini bisa memberikan cuan yang mantap juga tentunya bagi investor? Iya, kalau seberapa kuat sebenarnya dari sentimennya ya, kalau dari fundamentalnya memang masih terutama untuk kinerja 2020 itu memang tekanannya begitu besar ya untuk emiten-emiten konstruksi. Nah, kalau kita bicara 2021 bahkan untuk 2022, 2023, 2024, nah itu kami melihat untuk prospeknya itu masih oke gitu ya, terutama dengan adanya SWF itu. Nah, SWF itu salah satunya untuk pengalokasian investasinya di area-area konstruksi itu tadi, di area infrastruktur. Nah, PTPP ini sebenarnya termasuk yang punya emiten yang punya fundamental cukup baik gitu ya di konstruksi. Nah, sehingga kami melihat potensinya masih terbuka gitu ya. Iya, apalagi sedang progres juga pembuatan kawasan industri terpadu Batang begitu ya di Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu investasi yang menarik kalau kita simpan untuk jangka menengah panjang misalnya. Iya. Oke, itu dia range pergerakan 1.820 sampai current price kita boleh cicil beli begitu ya? Iya. Sambil dikip menuju level 2.300. Ya, tentu dengan stop loss-nya juga ya harus diperhatikan ya. 17.50 stop loss saja. 15.20. 17.20. Oke, 17.20 itu adalah batasan stop loss dari pergerakan PTPP. Selanjutnya ada Cepin yang juga Anda jagokan begitu. Kenapa? Apakah lebih kepada secara teknikal sudah lama turun atau bagaimana? Iya, kami melihat memang lebih ke teknikal ya. Di saat yang sama memang Cepin ini termasuk emiten di peternakan atau pakan ternak ini yang paling besar gitu. Nah, fundamentalnya juga kuat, rajin bagi dividen. Terlepas dari itu, secara teknikalnya sebenarnya dia menarik ya, karena dia posisinya sudah menembus middle Bollinger gitu ya. Dan kemudian dari MACD-nya itu sudah golden cross, dan kita melihat sudah mulai ada mulai memasuki uptrend ya. Intinya sudah uptrend gitu ya. Nah, level berapa yang bisa kita jadikan acuan untuk masuk gitu ya. Nah, level 6.000 sampai 6.125 current price itu masih menarik untuk kita lakukan pembelian. Dengan stop loss di 58.50 ya. Jadi cukup disiplin untuk Cepin, target price-nya berapa di 7.000. Sampai 7.000? Iya, untuk middle ini. Berarti rata-rata medium term ya kalau kita lihat PTPP dengan Cepin. Lebih disebabkan apa? Karena ini sedang melemah 0,41% ya di level 6.100. Berarti ini masuk dalam area belinya sebenarnya dari Cepin. Apakah kita bisa masuk pelan-pelan begitu dalam artian bertahap, Mas Wisnu? Ya, saya kira saya justru malah menganjurkan bertahap ya, karena memang biasanya ISG itu ketika memang sudah naik 2, 3, atau 4 hari berturut-turut, itu biasanya rawan profit taking. Nah, ketika terjadi penurunan, saat itulah sebenarnya kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Jadi cicil secara bertahap gitu untuk saham-saham yang jadi watchlist-nya itu tadi.
Itu dia untuk Cepin range 6.000 sampai dengan 7.000 ya, pergerakannya bisa diambil posisi beli secara bertahap. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Kemudian SMGR juga menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan. Bagaimana analisisnya? Ya, untuk SMGR kami melihat ini kan emiten semen terbesar di Indonesia. Nah, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang masih digalakkan pemerintah, kami melihat prospek ini masih menarik untuk SMGR. Secara teknikalnya juga masih menarik. Dengan entry point untuk SMGR itu di 11.000 sampai di 11.100 itu masih menarik di level-level yang sekarang ini. Target price-nya berapa? Itu kami melihat ada di level 13.000 ya. Dengan stop loss disiplin itu di 10.700. 10.700? Ya, itu untuk stop loss-nya. Oke. Sementara range pergerakan saat ini di 11.075 melemah 0,89%, justru peluang untuk kita mengambil posisi entry ya? Ya. Oke. Cicil bertahap. Cicil bertahap juga untuk semen Indonesia Persero Tbk dengan peluang rebound nanti sampai dengan 13.000. Ini sama untuk jangka menengah, Mas? Iya, jangka menengah. Oke, medium term juga untuk SMGR ini bisa menjadi pilihan investasi di tengah penguatan indeks harga saham gabungan buat pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya ada Elsa. Tadi sudah disampaikan juga harga minyak mentah dunia akhirnya menyentuh level $60 Amerika per barrel dengan adanya peningkatan tensi. Ada kenaikan yang cukup tinggi juga terkait dengan Arab Saudi, kemudian ada beberapa negara khususnya dari kelompok Houthi yang telah meluncurkan drone tapi sudah berhasil dicegat juga ini oleh pihak keamanan di sana. Bagaimana? Apakah ini akan terus menghangatkan lagi harga minyak mentah dunia? Kalau kita perhatikan gitu ya, untuk harga minyak dunia memang cenderung naik gitu ya. Oke. Nah, kami melihat biasanya kalau minyak dunia itu cenderung naik, biasanya Elsa ini cukup biasanya mendapatkan sentimen ya. Karena dia kan masuknya sebenarnya jasa hulu migas dan distribusi dan lain sebagainya lah. Nah, ini ikut memberikan angin segar untuk Elsa. Kalau kami melihat entry point-nya untuk Elsa ini sebenarnya di 380 sampai 390. Itu entry buy-nya masih menarik di level-level tersebut. Target price-nya di yang terdekat itu di 450 ya. Baik, 450 dengan stop loss di 374 ya, stop loss. Oke. Disiplin. Elsa ini biasanya memang langsung terdongkrak ya apabila ada pergerakan harga minyak mentah dunia baik yang WTI ataupun yang Brent. Tapi sejauh mana sih sentimen ini bisa mengangkat penguatan dari Elsa, Mas Wisnu? Karena Anda katakan kan tadi 450 begitu resisten yang bisa dicapai pun ini kita bicara jangka medium begitu ya atau menengah ya. Oke, nah ini bagaimana? Apakah memang tren ini hanya sesaat saja atau bisa untuk jangka panjang? Ya, kalau untuk emiten yang ada korelasinya sama komoditi itu memang kalau dari kami itu cenderung mengikuti pergerakan komoditinya ya. Kalau memang komoditinya sedang turun ya jangan coba-coba kita masuk di emiten tersebut gitu ya. Kalau ingin mencari keuntungan gitu ya. Oke. Nah ini kan kebetulan harga komoditinya cukup kondusif ya, istilahnya dalam sedang fase naik juga, jadi peluangnya ada gitu ya. Jadi ibaratnya risknya itu semakin kecil gitu ya. Risikonya ada tapi kita bisa kelola risikonya itu. Ya. Capex sudah disiapkan 600 miliar begitu dan mencoba menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan atau membuat lifting minyak menjadi 1 juta per barrel begitu. Apakah ini menjadi tantangan yang besar juga? Karena kita kan memang agak sulit ini mencapai 1 juta barrel per hari. Iya, itu memang jadi peluang sekaligus tantangan ya. Memang untuk kemandirian energi kita memang butuh sekali atau perusahaan-perusahaan yang mampu mencukupi kebutuhan migas nasional itu tadi. Nah, Elsa sebagai anak usaha dari Pertamina itu istilahnya dalam tanda kutip mengemban juga gitu ya tanggung jawab tersebut. Kalau kami melihat masih menarik sih untuk jangka menengah, terutama tren harga minyak dunia ini yang cenderung naik gitu ya. Baik.
Itu dia analisis yang menarik terkait dengan beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Wisnu Prambudi. Begitu pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda, pemirsa IDX Channel. Ada PTPP, Cepin, SMGR, dan juga Elsa. Rata-rata bisa current price dengan peluang investasi sampai dengan medium term. Dan kalau kita cermati saham-saham yang masuk dalam buruan investor, dan ini dalam deretan top gainers yang saya lihat di RTI ini Mas Wisnu, memang tadi ada KPIG yang masih masuk dalam urutan pertama dari top gainer hari ini. Kemudian saham di grup yang sama kita lihat ada MSIN atau MNC Studios International juga naik hampir 10%. Apakah ini juga karena ini satu grup masih bisa kita jadikan pilihan investasi juga atau tidak untuk MSIN atau MSIN ini? Bagaimana? Ya, saya kira ini memang apa istilahnya ya, dapat sentimen positif dari ditetapkannya sebagai kawasan ekonomi khusus itu tadi ya. Yes. Kalau untuk investasi saya kira ya tentu perlu dilihat lagi lah ibaratnya seberapa besar sentimen tersebut gitu ya untuk membawa harga emitennya naik terus gitu ya. Hanya memang untuk jangka pendek itu pasti akan direspon positif. Akan direspon positif. Tentu ini bisa menjadi pilihan investasi, apalagi yang sudah punya kemarin masih ada peluang di hold, tapi kalau yang baru masuk tadi sudah Anda ingatkan cukup hati-hati ya. Cukup hati-hati ya, perlu hati-hati lah ibaratnya. Oke, bagaimana dengan sektor lain yang mungkin Anda bisa rekomendasikan kaitannya dengan adanya kinerja makroekonomi kita yang semakin positif, sementara di sisi lain kita juga masih terus berperang melawan pandemi COVID-19. Apakah sektor farmasi ini sudah mulai bisa dilirik? Karena kan beberapa waktu terakhir ini sudah mulai agak sedikit dilupakan begitu, Mas Wisnu. Iya. Kalau farmasi sebenarnya kalau dari kami lebih selektif ya, dalam artian kita melihat lebih ke ada fundamentalnya juga, jadi kalau kita bicara fundamental berarti konsistensi dalam menghasilkan laba bersih dan ada pembagian dividennya untuk yang jangka panjang. Nah, kalau kita bicara farmasi itu kami sebenarnya masih tertarik untuk jangka panjang ya, untuk investasi jangka panjang seperti KLBF ya. KLBF ini kita tahu bahwa emiten ini itu banyak menjual produk-produk atau obat yang untuk penanganan COVID, nah seperti Remdesivir dan lain sebagainya. Itu kemarin itu KLBF yang ikut menjual juga. Sektor yang lainnya kalau dari kami itu finance ya, seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kemudian artinya ada optimisme di dunia bisnis. Ketika optimis maka akan ada permintaan kredit. Nah, kami melihat bank daerah itu jadi salah satu alternatif pilihan juga. Itu seperti dia. Bank Jawa Barat, BJBR, nah itu masih menarik kalau kami melihat. Berarti masih ada sektor menarik lainnya yang bisa dilirik ya tadi. Sektor farmasi ada KLBF, sementara perbankan justru yang bank daerah seperti BJBR bisa dijadikan pilihan investasi. Baik, Mas Wisnu, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan juga analisisnya tentu bermanfaat bagi investor traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Wisnu, dan stay healthy, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.